ini sangat penting nih, apalagi kalau lu baru masuk di dunia kerja. Filosofis aksi dan reaksi, keren banget ini. Yang pertama, lu observasi. Misalkan lu baru masuk jadi pegawai baru terhadap manajer lu guru baru terhadap kepala sekolah lu, atau misalkan lu kerja di mana aja deh terhadap atasan lu atau owner. Itu lu observasi semua baik yang sudah senior ataupun yang belum, dengan satu kata kunci, yes atau no, ya atau enggak. Nah itu pakai kata itu ya. Misalkan bos lu adalah tipe yes atau no, lu amati. Dan juga senior lu atau yang lain-lain amati juga. Kan gini, bos lu atau atasan lu atau kepala sekolah atau siapa ya mengadakan suatu pendapat yang lain, lu kasih jempol, minimal kayak gitu ya. Mau lu setuju atau enggak, lu buang ya cara itu, lu kasih jempol. Filosofisnya pemimpinnya merasa didukung. Ntar lu bikin sesuatu segala macam pasti dibalik juga, kasih jempol macam. Terus lu yang berseberangan boro-boro tanggapi. Nah namanya aksi ya. Jadi amati itu bro, amati, observasi, lihat ikut segala macam. Kalau lu mau hidup di situ ya sudah, lakukan aksi, kita lihat reaksinya ya. Oke. Kalau lu nggak lakukan aksi dulu dengan jempol, dukungan, support segala macam, terkebalikannya tiba-tiba lu nongol misalkan dengan ide segala macam gini, reaksinya apa? Nothing bro. Kalau sudah begitu seperti apa bang? Ada dua tuh, ada yang yes bos, ada yang no bos. Nah lu mau pilih mana? Bebas ya, lu mau aman lu pilih yes bos, lu mau observasi lebih lanjut, kalau mau belajar lebih kritis dan sebagainya lu pilih no bos. Nanti hasilnya kita lihat ya. Oke, ini seru banget nih. Jadi anak muda yang baru bekerja atau apa harus memahami filosofi ini. Reaksi, fakta, lapangan. Fakta atau lapangan. Nanti misalkan ada kegiatan, ada beban tugas dan sebagainya, yang di kepala Pak Bos itu yang dicari yang yes dulu. Kelompok yes ini itu akan selalu menyanggupi. Nah, udah ketemu tuh. Nah, ntar yang tipe no bos itu tersingkirkan. Baik dan buruk ya, benar atau salah terserah lu mau tipe yang mana. Lu mau cari selamat ya tipe A, lu pakai silahkan. Jadi tipe B juga silahkan. Lu sekedar profesional di tugas-tugas baca, sementara lu kurang suka dengan yes bos. Nah itu dua-duanya sah saja, tergantung lu menyikapinya. Tapi nanti di ujungnya, di lapangannya kelihatan mana yang terbaik ternyata bro. Analisa logiknya dulu ya. Ketika pemimpin mengajukan suatu usulan apa segala macam dan lu yes segala macam, di situ sudah terjadi statistiknya statis alias diam. Itu kata kunci ya, alias diam, tidak ada kemajuan. Statistikanya apa? Diam. Ya, aksi yes menguntungkan, aksi no tidak menguntungkan. Arti beresikonya apa? Ya, lu nggak pilih, lu biasanya di belakang dan sebagainya macamnya. Nah itu tinggal pilih ya. Di aksi pertama apakah lu pilih yes bos atau no bos. Nah kalau lu mau belajar lu bisa pilih, saran gue sih lu pilih yes bos dulu. Tapi hati-hati di situ. Nanti yang no bos ini akan tahu bahwa lu sebenarnya penjilat. Hati-hati bro ya. Nah kenapa begitu? Kita lihat reaksi selanjutnya. Yes bos, ketika ada suatu usulan dia yes aja, tidak ada pandangan, tidak ada kritis, dan tidak ada kemajuan. No bos, dia akan memberikan solusi-solusi atau pandangan-pandangan berbeda atau usulan-usulan berbeda. Nah seru kan jadinya. Kumpulan fakta atau di lapangannya adalah udah terkalkulasi tuh, mana pegawai yang mendukung si bos, mana yang kritis atau kurang mendukung si bos. Nah udah ada dua kubu nih, dua kelompok nih. Lu mau pilih yang mana silakan, boleh aja. Dalam satu filosofi itu sah-sah aja. Gua katakan aksi yes bos tidak ada kemajuan, karena setiap orang pada dasarnya ingin dipuji. Ketika mengusulkan ide-ide dan dijempolkan, dia merasa bangga dan bagus wah. Jadi tidak ada silang pendapat, tidak ada opini, tidak ada argumentasi, sudah mati. Artinya statistiknya statis, artinya diam. Sudah bisa dipastikan kemajuan di situ sangat jauh. Oke, bisa dipahami ya. Si no bos itu menuju kemajuan, tapi beresiko. Ya pasti namanya kemajuan itu ada resikonya. Namanya tidak ada kemajuan ya tidak ada resiko. Nah, oke. Usulan baru, masukan baru, kritikan baru dan sebagainya akan tumbuh. Nah disitulah akan ada dinamika yang dinamis. Nah disitu ada untung ruginya, tergantung lo nanti mau pilih mana. Biasanya akan terjadi perselisihan, beda pendapat dan sebagainya. Inilah yang akan menjadi kemajuan. Yang seru bila terjadi pergantian kepemimpinan dan pemimpinnya itu visioner, dinamis segala macam. Lihat apa yang terjadi. Yang yes bos itu udah ketahuan
seperti apa sebenarnya dan tidak akan dipakai. Yang no boss itulah yang dicari. Kan pemimpin visioner, dia akan mampu menampung dinamika kekritisan karena itu idealisme untuk maju. Kita dapat poinnya ya. Jadi simpulan sementara adalah ketika lu baru masuk di sekolah, di lembaga pendidikan atau pemerintah atau industri dan sebagainya, amati ya, observasi semuanya, baik yang baru, yang lama dan segala macam. Kamu amati mana yang yes boss, mana yang no boss, dan lu tinggal mau berdiri di mana. Pilihan terbaik apa bang? Ya kalau lu mau berkamuflase, berpura-pura yes boss, bisa aja lu masuk yes bos, padahal hati lu nggak, bisa lu cuma cari keuntungan, bisa aja. Nah, jadi menipu istilahnya ya. Nah, itu terserah pilihan lu. Nah, gitu ya. Lu mau pilih no bos, gua udah apa adanya, gua aja yes bos, itu juga pilihan lu. Yang terbaik mana mah? Bagaimana bang sebenarnya? Lu bisa berada di tengah-tengah. Habis yes bos, lu rubah ke no bos. Tapi lu pelajari dulu ilmunya. Lu siap-siap angkat kaki biasanya, mencari sesuatu yang lebih maju dan sebagainya. Lu di situ berkembang. Lu pusatkan diri lu juga, lu pelajari semuanya. Nanti kalau udah satu semuanya, lu bisa meledak. Terus ketahuan itu sebenarnya mana yang berkualitas dan mana yang tidak. Nah disitulah ilmu filosofi ini berguna. Pasti digunakan dalam hal-hal yang lu butuhkan di dunia kerja. Jadi dalam dunia kerja, apapun bentuk industrinya, PT-nya, lembaga pendidikannya atau apapun, dua unsur itu akan selalu hidup dan selalu ada. Nah, disitulah kita perlu menakar kemana kita akan memilih. Itu observasi terbaik pertama adalah observasi dengan cukup dalam pemimpinmu. Apakah dia berkarakter futuristik, administratif, berkarakter yes boss atau no boss. Ketika sudah mendapat kesimpulan, lihat di lapangannya, pasti lu benar. Ini tipe yes boss, terserah deh. Lu mau berdiri di mana, menguntungkan buat lu yang mana apa enggak, terserah lu. Kalau lu mau maju ya pilih, udah tahu no boss, tapi mau banyak duit dan sebagainya ya pilih yes boss. Waduh bingung jadinya bang, yes boss banyak duit ya bisa lah, ada kegiatan, ada proyek-proyek, pasti yang didahulukan yang yes boss. Yang no boss belakangan, no boss mana protes mulu, ntar gimana, ribet kah bahasanya, begini dan sebagainya. Nah itu tinggal lu mau yang mana. Tapi realitas fakta kehidupannya nanti lu tahu ya kan, mana yang benar-benar sejati, mana yang benar-benar berkompetensi, mana yang benar-benar maju. Sudah bisa dibuktikan ini dalam sudut pandang manajemen organisasi, manajemen perusahaan dan sebagainya. Dua sisi ini selalu ada hadir, tapi nanti ujung-ujungnya adalah kesadaran atau pola pikir pemimpin. Kreatif, futuristik, dan selalu dinamis, dia akan merangkul dua-duanya, tidak mau melepas dua-duanya, dan bahkan dia akan lebih membina yang no boss. Kenapa? Dari no boss itulah dia akan mendapati ilmu, kreativitas, kekritisan dan sebagainya. Nah tinggal itu, kalau itu nggak ada ya sudah, siap-siap aja bro, berencana kemudian. Dan menarik kan? Tinggal pilih. Anda newcomer, new worker, choose yes boss or no boss or boss atau yes or no. Semoga bermanfaat. Bila bermanfaat, share-lah ke siapa saja. Insya Allah itu berpahala bro, buat teman-teman yang lain dan sebagainya. Oke.